Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai NPWP 16 digit bagi wajib pajak badan. Nah, karena kemarin banyak pertanyaan gitu ya. Kalau untuk NPWP orang pribadi atau warga negara Indonesia ya, kan itu ada pemadanan antara NPWP dan NIK ya atau nomor KTP gitu. Nah, karena ke depannya nanti di tahun depan, tahun 2024, semua digit NPWP itu berubah dari yang awalnya itu 15 digit menjadi 16 digit. Nah, kenapa mengikuti 16 digit? Karena ke depannya untuk orang pribadi itu nomor KTP atau NIK itu nanti akan dipakai menjadi nomor NPWP gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti katakanlah kita mau mengurus perpajakan gitu ya, misalkan kita mau lapor SPT tahunan, kita mau buat em, apa namanya pembayaran pajak, pemindah bukuan dan segala macamnya. Kemudian ada juga misalkan nanti katakanlah pengurusan di bank atau notaris atau apapun nanti yang kira-kira memerlukan NPWP, maka nanti di mulai tahun depan itu NPWP-nya kalau misalkan yang sekarang itu masih memiliki yang sudah punya NPWP itu silakan gunakan nantinya itu silakan gunakan nomor KTP-nya gitu ya atau nomor NIK-nya untuk bisa mengakses semua layanan pajak seperti itu. Jadi itu kalau untuk orang pribadi. Nah, bagaimana kalau misalkan itu wajib pajak badan gitu ya? Karena kalau badan kan tidak punya NIK ya, dia tidak punya nomor KTP seperti itu. Nah, untuk badan dan juga untuk instansi pemerintah ya, misalkan dinas apa gitu ya atau kantor pajak mana gitu, kalau instansi pemerintah sebenarnya itu tidak perlu dipadankan, tidak perlu proses katakanlah harus ke KPP atau mungkin harus mengajukan dan sebagainya, karena kalau dia wajib pajak badan atau instansi pemerintah itu cukup menambahkan nol di depannya. Jadi katakanlah misalkan nomor NPWP-nya gitu ya, misalkan 6622 gitu ya, sekian-sekian gitu ya, sampai 15 digit gitu ya. Nah, ketika nanti berubah menjadi 16 digit, maka cukup ditambahkan 0 di depannya tadi ya. Jadi misalkan 066 sekian-sekian gitu, sampai menjadi 16 digit gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan tutorialnya bagaimana cara untuk mengakses atau melihat gitu ya, kalau misalkan kita masih ragu berapa sih nomor NPWP saya ketika 16 digit ya, khususnya untuk yang wajib pajak badan. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini pertama untuk mengaksesnya kita untuk melihatnya itu kita silakan login ke DJP online ya atau search aja apa namanya situs pajak gitu situs pajak.go.id, kemudian di pojok kanan atas itu ada katakan ada tombol login gitu ya, misalkan di sini login seperti itu. Nah di sini ada login gitu ya. Nah, di sini ada tulisannya apa namanya? Ini ya, nomor KTP dan juga NPWP gitu. Nah, kalau misalkan nanti ya tahun depan gitu, misalkan ini digitnya jadi 16 digit, maka tadi ya, kalau untuk orang pribadi itu silakan bisa gunakan nomor NIK atau nomor KTP ya, nomor NIK atau dia menggunakan nomor NPWP gitu. Kemudian kalau dia badan di sini untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah dapat menggunakan 15 digit. Itu yang existing sekarang ya, yang masih bisa dipakai sekarang. Tapi nanti ketika itu semuanya sudah berubah menjadi 16 digit, maka nanti ketika kita mau login menggunakan DJP online, maka silakan tadi ya tambahkan 0 di depannya, kemudian baru NPWP yang sekarang, yang 16 digit sekarang. Jadi anggap aja misalkan kita mau login gitu ya DJP online, katakanlah ya NPWP tadi ya NPWP-nya misalkan 0 awalnya 66111222 kemudian kode KPP dan seterusnya. Nah, tinggal di depannya menjadi 066 sekian-sekian tadi. Kemudian di sini dituliskan aja kata sandinya ya yang biasa kita pakai di BJP online, kemudian bisa kita masukkan kode keamanannya baru setelah itu login. Nah, pada saat kita berhasil login, misalkan oke di sini. Nah,
Oke, nah pada saat kita berhasil login, maka akan muncul seperti ini tampilan DJP Online ya. Akan ada beberapa menu, misalkan informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, untuk informasi ini biasanya sudah langsung tercantum, katakanlah di sini, misalkan ini ya, WP-nya Tridaya gitu ya, misalkan Tridaya apa gitu. Nah, di sini sudah dicantumkan ya, nomor NPWP yang 15 digit dan 16 digit. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang 15 digit itu adalah 66424 sekian-sekian gitu ya. Nah, yang 15 digitnya, sorry, yang 16 digitnya itu ditambahkan menjadi 0664 sekian-sekian gitu. Jadi sebenarnya hanya perlu ditambahkan 0 di depannya ya, 0 yang dari 66 ini. Dari yang awalnya 66 menjadi 066 sekian-sekian. Atau misalkan ini kan tampilan NPWP-nya ya, ini tinggal kita klik saja, misalkan kita klik tampilkan NPWP, maka ini adalah NPWP yang saat ini ya. Jadi kalau misalkan itu, ya sudah, kemungkinan nanti ketika di tahun depan, ketika semuanya sudah berubah menjadi 16 digit, maka ini tampilannya akan menjadi 16 digit juga ya. Jadi yang awalnya itu 66424 menjadi 066 sekian-sekian ini. Dan ini bisa kita kirimkan ke email kita ya, nanti PDF-nya ya. Jadi bentuk PDF atau elektroniknya itu nanti akan dikirimkan ke email yang terdaftar di DJP Online. Atau kalau misalkan itu bisa ini tinggal di screenshot saja selesai sebenarnya gitu. Jadi atau di sini ya. Jadi kalau misalkan katakanlah rekanan kita gitu ya, rekanan kita menanyakan Pak, NPWP 16 digitnya berapa? Ya sudah, ini tinggal di screenshot aja di sini yang 16 digitnya ya, sekian-sekian seperti itu. Jadi silakan login ke DJP Online, kemudian menu informasinya di sini sudah ada ya, baik itu yang 15 digit maupun yang 16 digit. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga ada di menu profil di sini. Di menu profil itu kita bisa lihat ya, ini bisa ada beberapa yang bisa kita ubah. Misalkan ini ada data utamanya. Data utama itu isinya di sini ya, 15 digit dan 16 digit. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Ini 15 tadi ya, 66 sekian, ini 066 sekian gitu. Kalau misalkan dia orang pribadi, maka di sini NPWP dan di sini nomor KTP-nya atau nomor NIK-nya. Dua-duanya masih bisa dipakai. Tapi nanti ketika sudah bermigrasi semuanya, sudah menjadi 16 digit semuanya, maka untuk orang pribadi yang nanti bisa kita gunakan adalah nomor KTP, nomor NIK, sementara kalau wajib pajak badan itu adalah yang ini, yang 066 ini. Yang ini nanti ke depannya mungkin tidak akan dipakai lagi seperti itu. Jadi yang 15 digitnya itu ketika semuanya sudah berubah menjadi 16 digit, maka yang ini nggak dipakai, maka yang dipakai nanti adalah 066 sekian-sekian ini. Ada juga ini adalah NITKU ya. NITKU ini nanti adalah sebagai pengganti NPWP cabang. Kalau misalkan perusahaan tersebut memiliki cabang ya. Jadi di sini ada, kalau selama ini yang sekarang itu kan kalau misalkan dia punya NPWP cabang itu kan nomornya sama dengan nomor induk, cuman di belakangnya itu adalah kode cabangnya. Misalkan kalau dia punya cabang 66 sekian, belakangnya pasti di sini 01, 02, dan seterusnya. Tergantung jumlah cabangnya. Nah, nanti di NITKU ini, apa, saya lupa kepanjangan NITKU itu apa, cuman ini adalah sebagai pengganti NPWP cabang ya. Nah, di sini sudah ada nomornya ya, nanti kemudian jenis usahanya apa, namanya, dan bentuknya apa. Nah, kemudian ada data-data lainnya ya, ada data lainnya, data clue, informasi perpajakan, dan sebagainya. Ini bisa kita sesuaikan gitu. Kemudian di sini juga ini ya, ada daftar WP cabang, kalau misalkan punya ya, kalau nggak ada, ya berarti kosong di sini. Cuman tadi ya, kalau misalkan dia punya cabang, eh, yang dulunya itu NPWP cabang, itu berubah menjadi NPWP NITKU ini ya. Jadi, eh, untuk yang punya cabang, berapa sih nomor NPWP-nya nanti gitu ya. Nah, bisa dicek di sini, daftar WP cabang, kemudian nanti nomor NITKU-nya berapa. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah data KLU ya, klasifikasi lapangan usaha. Nah, di sini ada beberapa, ada yang harus diubah ya. Utamanya adalah KLU ya, KLU utamanya gitu. Jadi misalkan ini statusnya adalah perlu konfirmasi. Maksudnya perlu konfirmasi itu artinya bukan berarti tidak valid, hanya diperlukan misalkan apakah eh, perusahaan sekarang itu bergeraknya di bidang apa. Karena kan bisa jadi berubah ya, apa namanya, kegiatan usaha utamanya itu berubah. Katakanlah awalnya
misalkan perdagangan, kemudian berubah menjadi jasa konstruksi misalkan. Atau kebalikannya, misalkan awalnya jasa konstruksi karena mungkin konstruksinya sudah tidak jalan, akhirnya dia shifting ke katakanlah pengadaan misalkan, atau mungkin ke hal-hal yang lainnya misalkan. Nah, kalau seperti itu bisa kita ubah di sini. Jadi kita bisa cari di sini ya uraian utamanya, kode KLU-nya ya. Jadi misalkan ini bisa kita ubah, kemudian nanti akan berubah di KLU-nya ini, dan nanti tinggal kita ubah profil saja. Nah, fungsinya apa konfirmasi ini? Karena biar datanya biar lebih valid ya. Maksudnya katakanlah misalkan gini, awalnya adalah tadi ya jasa konstruksi, kemudian dia berubah menjadi pengadaan misalkan, atau mungkin penyediaan alat kesehatan dan sebagainya. Nah, nanti ketika katakanlah ada kantor pajak gitu ya, misalkan em, dapat surat gitu, misalkan dapat surat SP2DK atau apa. Nah, memang bisa dilihat nih, oh awalnya eh, misalkan dia jasa konstruksi kan, tapi kok pembayarannya tidak ada jasa konstruksi gitu ya. Kok sekarang pengadaan gitu. Nah, itu kan bisa dibuktikan dengan adanya KLU ini gitu. Bahwa oh ya Pak, kami memang sudah tidak lagi bergerak di bidang jasa konstruksi. Kami sekarang pengadaan. Makanya saat ini tidak ada lagi pembayaran jasa konstruksi seperti itu. Kemudian informasi perpajakan yang lainnya dan sebagainya itu bisa kita ubah sendiri ya, seperti itu. Cuman tadi yang menjadi highlight di sini adalah untuk wajib pajak badan itu tidak memerlukan pemadanan, tidak memerlukan apa namanya, oh Pak, bagaimana cara untuk merubah misalkan dan sebagainya, karena memang sudah otomatis gitu. Sudah otomatis ketika wajib pajak badan atau instansi pemerintah itu cukup menambahkan nol di depannya. Kalau mau lebih lengkap lagi gitu ya, misalnya biar lebih yakin lagi, silakan login ke DJP online, kemudian ini bisa kita lihat di sini ada NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit. Nah, ini yang nanti bisa kita gunakan ya. Nanti mungkin akan running di tahun 2024, jadi ketika misalkan kita ada proyek, atau misalkan kita mau, katakanlah, ada rekanan kemudian minta faktur pajaknya gitu ya, misalkan mereka mau menerbitkan faktur pajak, kita harus ngasih nomor NPWP, maka silakan gunakan NPWP yang 16 digit ini gitu. Atau mungkin hal-hal yang lain ya, misalkan yang memerlukan NPWP seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan aja nol di depannya, tidak perlu izin, tidak perlu konfirmasi, tidak perlu buat permohonan segala macamnya, dia sudah otomatis, jadi tinggal kita bisa download di sini atau kita tinggal screenshot saja tampilan yang ada di DJP Online seperti ini. Oke, demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, khususnya mungkin yang masih bertanya-tanya ya, kok kalau badan seperti apa pemadanan NIK dan NPWP-nya? Karena kan badan kan tidak punya NIK ya, dia punya akte pendirian gitu. Apakah nanti seperti apa gitu pemadanannya? Jawabannya adalah tidak perlu dipadankan, tinggal cukup ditambahkan nol di depannya saja dari NPWP yang sekarang. Kemudian ya sudah, itu bisa langsung kita gunakan gitu. Atau kalau misalkan mau lebih tadi ya, lebih valid lagi, silakan login ke DJP Online, silakan lihat di menu informasinya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya mungkin wajib pajak badan, atau mungkin baik itu CV, PT, atau PT perorangan, atau mungkin yayasan, dan sebagainya, yang mungkin masih bingung nanti ke depannya nomor NPWP mana yang dipakai gitu ya. Ya nanti ketika sudah running semuanya, yang dipakai adalah yang nomor 16 digit, yang mana itu tinggal menambahkan nol di depan. Gitu. Kalau untuk kartunya sendiri mungkin nanti bisa ada kayak cetak kartu, cetak ulang kartu gitu ya. Misalkan tinggal datang aja ke KPP misalkan, oh nanti nomor nomor yang terbaru nanti bisa dicetak seperti itu. Tapi kalaupun misalkan tidak, karena toh juga cuman perlu nomornya saja kan, nggak harus kartunya, maka ya tadi silakan login ke DJP online tadi, kemudian kita bisa screenshot atau lihat nomor NPWP 16 digit kita itu sekarang apa gitu. Oke, demikian informasi ini, semoga berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Silakan share ke teman-teman atau yang mungkin masih bingung terkait dengan NPWP 16 digit ini. Semoga informasi yang berguna bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.